Woo! Sebelum menebang pohon garu ini, saya teriak memberi kode kepada teman-teman saya supaya mereka mendatangi kami untuk sama-sama mengerjakan pohon garu ini. Kemudian berusaha langsung bergegas mengecek pohon garu ini, dan pastinya kami berharap pohon garu ini ada isi. Posisi mengampak seperti ini sebenarnya sangat berbahaya. Kampak kepeleset sedikit bisa terkena kaki, harus penuh perhitungan dan selalu berhati-hati. Karena hanya kami berdua, jadi pohon garu ini tidak saya tebang. Mungkin besok kami datangi lagi bersama teman-teman. Setelah saya meninggalkan pohon garu yang tadi, kemudian saya menemukan satu pohon garu beringin lagi, dan ukurannya lebih besar dari pohon garu yang tadi. Seperti biasa, berusaha langsung mengecek pohon garu ini dengan cara dikampak. Karena pohon garunya terlalu besar, berusaha sampai kewalahan. Tapi saya biarkan saja dia mengampak sendirian. Ya, hitung-hitung belajar mengampak di pohon garu besar. Karena berusaha sudah 2 kali ini mengikuti petualangan saya untuk mencari kayu garu, dan belum pernah menemukan pohon garu sebesar ini. Jadi kesempatan untuk melatih cara mengampak, karena teknik mengampak pohon garu sangatlah penting untuk dipelajari. Jika ikut mencari kayu garu, karena jika kita belum paham cara mengampak sangat berisiko, bisa terkena kampak. Jadi tidak ada salahnya saya biarkan mengampak sendirian. Pohon garu ini kami tidak tebang, hanya saja kami cuma mengecek tanda-tandanya saja. Dan saya melihat ada sedikit tanda bahwa pohon garu ini lumayan tua. Mungkin besok kami akan datangi lagi bersama teman-teman yang lain untuk mengerjakannya. Tenya serli mah kemang sebian dan tidak mentah demi pas tulik no. Bukan ada beras. Bagi panggung pinak tuh. Malam-malam kami kedatangan tamu. Buat teman-teman yang pernah menjelajah hutan Kalimantan, ya pasti tahu ini semut apa. Kami sebut ini adalah semut api. Semut ini sangat agresif dan jika menggigit terasa panas dan sedikit menyengat. Biasanya semut ini datang karena dia mencium aroma bumbu atau makanan yang tercecer. Sehabis makan, apalagi bekas sambal atau yang berminyak. Jadi, cara mengatasi semut seperti ini adalah dengan cara menyemprotkan racun nyamuk seperti baygon atau jenis lainnya. Jika tidak ada racun nyamuk, bisa menggunakan air sabun atau air sampo dengan cara disiramkan di sekitaran semut atau sekeliling tempat tidur.
Nah, kami di sini menggunakan racun nyamuk semprot. Itulah makanya setiap para pencari kayu garu harus selalu siaga dengan racun nyamuk semprot. Saya tidak menyemprotkan langsung ke tempat semut, hanya saja saya menyemprot untuk membatasi pergerakan semut supaya tidak bisa ke tempat tidur. Malam ini termasuk malam kedua kami di camp darurat ini. Dan malam ini kami lembur untuk membersihkan kayu garu yang kami dapat tadi. Empat orang teman kami sudah mendapatkan kayu garu, walaupun kualitasnya tidak terlalu bagus, tapi kami selalu bersyukur. Ya, semoga besok pagi bisa mendapatkan garu yang kualitas bagus. Oke guys, ini adalah ular viper yang sering kita temukan di hutan Kalimantan dan sangat berbahaya sekali apabila kita terkena gigitannya, karena bisa dari ular ini cukup lumayan parah, bahkan kita bisa bengkak dan tidak sadarkan diri. Jadi apabila kita berada di hutan Kalimantan, sebaiknya harus berhati-hati dan melihat situasi saat kita berjalan. Seperti ini tadi, hampir saja saya memegangnya, tapi ya itulah namanya kita di dalam hutan. Tujuan kita hanya untuk mencari kayu garu, dan apabila ada hal-hal seperti ini pasti kita terhindar, dan bisa saja kita lihat sebelum kita bertemu sama mereka. Semoga di depan sana tidak ada apa-apa dan perjalanan kami aman-aman saja selama di dalam hutan. Seperti inilah bentuk ular viper atau ular ekor merah yang paling sering kita jumpai di dalam hutan Kalimantan. Dan paling banyak kasus para pencari kayu garu terkena gigitannya, termasuk saya pernah merasakan gigitan dari ular ini. Hari ini kami semua survei hanya sebentar saja karena cuaca sempat mendung dan seperti mau hujan. Itulah sebabnya sebelum jam 12 kami sudah berada di camp. Di saat kami sedang asik membersihkan kayu garu, tiba-tiba hujan lebat turun tanpa ada tanda-tanda. Setelah beberapa hari kami survei di tempat ini, rencana hari ini kami akan pindah lokasi menuju ke arah utara untuk melihat situasi hutan di sana. Ya, siapa tahu di sana lebih banyak lagi pohon garunya.
Sebenarnya bisa saja kami bertahan di sini. Hanya saja tujuan saya selang kali ini untuk mencari lokasi dan menemukan beberapa tempat lokasi pohon garu beringin. Dan kami akan melanjutkan perjalanan selang sambil mencari lokasi yang lebih bagus lagi supaya bisa mengajak semua anggota kembali ke lokasi ini. Dan pada akhirnya kami temukan tempat yang aman untuk mendirikan tenda lagi dan akan bermalam di sini. Seperti biasa, kami mengumpulkan dedaunan untuk membuat alas tempat tidur supaya tidak terlalu dingin. Ya, seperti inilah perjalanan selang, harus kuat mental. Makan seadanya, tidur pun seadanya, bahkan hanya beralaskan dedaunan. Itulah sebabnya saya khawatir ketika teman-teman ingin ikut berpetualang bersama saya. Takutnya melihat situasi seperti ini, mereka akan mengeluh. Mungkin dari segi biaya logistik, transportasi mampu, tapi belum tentu mental kuat. Mental kuat belum tentu fisik kuat, karena fisik dan mental harus benar-benar matang, supaya tidak kaget saat melihat situasi seperti ini. Bukan saya meremehkan kemampuan teman-teman dan menganggap diri saya paling bisa, tapi inilah kenyataannya. Kami sudah terbiasa hidup di hutan, makan seadanya, dan berkelahi dengan dinginnya suasana hutan demi sebuah harapan. Oke guys, ini adalah jamur yang sering kita temui di hutan Kalimantan. Biasanya tumbuh di batang yang sudah mati, ya seperti ini. Ini bisa dikonsumsi guys. Jadi apabila kita kehabisan sayur di dalam hutan, nah terus kita temukan jamur seperti ini, jangan ragu untuk diambil kemudian disayur. Ini rasanya enak sekali. Dan bagaimana caranya kita bisa melihat jamur ini bisa dimakan sama tidak boleh dimakan. Jamur ini bekas digerogoti sama ulat. Jadi itu tandanya jamur ini aman dikonsumsi. Dan di sini banyak kita lihat serangga yang memakan jamur jenis ini. Seperti ini. Ini jamurnya bolong-bolong karena habis dimakan sama rayap. Ya, jamur batang seperti ini paling sering kita jumpai di dalam hutan Kalimantan. Biasanya kami ambil untuk dijadikan sayur. Jamur ini sering tumbuh di batang-batang yang sudah mati dan di tempat yang lembab. Setelah beberapa hari di sini, kami rencana akan balik ke camp untuk bertemu sama teman-teman di sana. Dan rencana kami akan mengajak mereka pindah lokasi. Sepertinya lokasi ini ada harapan. Apalagi kemarin beberapa pohon garu beringin yang saya temukan di lokasi ini.
Ya, lumayanlah. Setelah beberapa hari kami selang, kami semua mendapatkan kayu garu walaupun kualitasnya masih belum memuaskan. Tapi syukur ada yang dibawa pulang ke camp. Lu survei jaga dengan om dia lu selang. Setibanya kami di camp, terlihat camp sepi, tidak ada orang sama sekali. Di dalam pikiran saya, mungkin mereka pergi sorpai. Tapi sepertinya sudah beberapa hari camp ini sudah ditinggalkan. Apakah mereka pergi selang atau bagaimana? Ya, membingungkan. Halo Mas Bro. Kita sudah sampai. Teman-teman sudah pergi selang juga. Beras kedua masih beras. Oke guys, ini situasi malam di camp kami sebelum kami tinggal selang kemarin. Sekitar 8 hari kami pergi selang, dan setelah kembali ke camp ini tiba-tiba teman-teman juga pada menghilang, tapi tidak tahu mereka kemana. Di sini juga tidak ada pesan-pesan yang mereka tinggalkan. Kemungkinan mereka juga pergi selang. Ya, semoga aja mereka cepat kembali karena situasi dari bahan logistik kita sudah menipis. Jangan sampai kita nanti bisa kelaparan di dalam hutan. Nah, ini tempat camp kami yang beberapa hari lalu sebelum kami tinggalkan selang dan kami kembali ke sini. Dan sekarang cuaca di sini sudah mulai
kabut gelap gulita. Jadi kondisinya seperti ini guys. Nah sekarang tanggal 24 Februari, kita sudah lebih 1 bulan nih berada di dalam hutan. Kemarin kita masuk tanggal 13 Januari dan sekarang sudah lebih 1 bulan. Jadi sekitar 1 minggu lagi mungkin kami akan kembali pulang menuju ke ujung jalan dan kembali pulang ke rumah. Ini kabut yang masuk melalui atap tenda kami. Jadi apabila malam hari sudah mulai terasa dingin di sini. Nah, seperti ini guys. Kabut nih. Nah, itu beliau sedang memasak untuk persiapan makan malam, tapi sudah mulai ada suara teng-teng, itu tandanya masakan sudah siap untuk kita makan, Mas. Nah. Setelah beberapa hari, akhirnya mereka pulang dari Selang. Ya, ternyata saya pikir kemana. Sekalinya mereka pergi Selang juga. Ah, ilah. Lalu boya. Kita memboya dirimu. Lu aku anu baru. Wajah-wajah beliau yang habis pergi meninggalkan camp beberapa tahun yang lalu. Ini dia wajah-wajahnya. Dia mendapat sesuatu yang mercek aja ke bidang dia. Bem. Wajah-wajah yang ceria. Betilir kan. Betilir kan. Aduh, Tilir. Beruan mo. Beruan. Apa? Nu tebok pada doang. bukan doang. Tebokan namanya jari peblen lain kok. Mbe ya tilir nawi. Main tilir. Apa? Tebok kangong ah. Main tilir nak main. Iya aku tahu kalau kancianu. Ya, mukuk nyurak tuh. Oh, sekali lah. Ah, itu. Pune. Ane kaca dia mbak. Bawaan. Dia pacat dia le. Anain dia. Beh, No itu no. Lambak lolor dia. Ini ya. Beli garu tebokan yang sedepo-depo namanya jari. oh ngar. Satu kamu boyak non ya. Ilo. Mari beli sampah. Coba buka guys. Buka guys, buka. Garu gunung. Dari gunung no suruh kamu boyak lagi ram no. Ini. Main bersih kot. Buka payah bersih. Buka coba. Ani apa deh cawing lu? Perahu. Pira? 4 kilo. Oh. 5 kilo. Ini dia wajah yang ceria guys. Dapat mau beli kura-kura. Ini namanya Mr. Dawing dan ini Mr. Mu, Ali, Muhasan dan lain sebagainya. Iya. Dan kita sudah pergi bunseng-bunseng. Ya, ilan tol kuning mercek mon. Oh, Ya, kuning mercok. Ini dia. Iya, no tuh beli dait lagu ni milih jari. Beli jari memang. Tengok beliau. Halo, Bro Kudus. Piye kabare, Mas? Hah? weh. Mbe tak nepal no.
Oh iya, teman-teman yang masih bertanya tentang di mana mengecas HP. Ya, seperti ini, kami mengecas HP menggunakan baterai biasa. Kami juga membawa panel tenaga surya, tapi kadang tidak terfungsi dengan normal, dikarenakan matahari jarang kelihatan di dalam hutan. Baterai biasa seperti ini lebih awet dari power bank. Bisa dipakai beberapa kali. Keesokan harinya, kami melihat persiapan logistik seperti beras sudah mulai menipis. Jadi kami sepertinya akan kembali ke ujung jalan untuk pulang. Perjalanan menuju ke ujung jalan di mana tempat kami turun mobil waktu itu. Saya perkirakan sekitar 3 hari, jadi sepertinya tidak bisa untuk bertahan lagi di dalam hutan. Jangan sampai kehabisan logistik di dalam perjalanan. Cuaca hari ini tidak mendukung, kabut terus menyelimuti hutan, dan gerimis mulai turun. Aneh, tes baik langsung. Iya no. Aneh cas habis bahasa minta sinyal kok. Canggih memang HP itu ya. Siapa doang ketahuan otomatis. Nah, seperti ini panel tenaga surya yang kami pakai di dalam hutan untuk lampu dan mengecas HP. Tapi sayangnya tidak berfungsi normal karena minimnya sinar matahari di dalam hutan. Setelah hujan reda, kami siap-siap untuk kemas-kemas barang. Walaupun hari sudah siang, tapi kami akan tetap berangkat pulang hari ini. Semua perjuangan sudah selesai. 1 bulan lebih kami menjelajah hutan Kalimantan untuk mencari kayu garu. Alhamdulillah selama kami di dalam hutan, kami semua baik-baik saja. Walaupun hasil kami tidak memuaskan, tapi kami tetap selalu bersyukur karena selalu diberi kesehatan hingga hari ini. 1 bulan lebih kami meninggalkan keluarga di rumah tanpa ada kabar. Dan hari ini kami akan pulang untuk bertemu mereka.
Kami masuk hutan tanggal 12 Januari dan hari ini tanggal 28 Februari. Itu artinya kami lebih 40 hari berada di dalam hutan. Oke, sahabat petualang, hari ini hari Jumat tanggal 28 bulan 2. Jadi genap sudah 1 bulan lebih tidak berada di dalam hutan. Dan hari ini kami akan melakukan perjalanan pulang kurang lebih sekitar 2 hari. Baru sampai di ujung jalan karena kami akan memotong kompas atau mengambil jarum pintas melewat menyeberangi satu gunung dan satu sungai untuk tiba di ujung jalan. Ekspedisi jelajah hutan belantara Kalimantan kali ini sudah berakhir. Terima kasih sudah mengikuti petualangan kami. Jangan lupa ikuti terus petualangan-petualangan seru lainnya. Salam lestari dari Pi Lombok Petualang.